ketika suku bunga turun, maka ini kan, perbankan akan merespon ya, Mhm. akan merespon untuk menurunkan suku bunga kreditnya. Mhm. Sebenarnya itu tuh lebih menguntungkan mana sih, Pak? Negara, perbankan, atau masyarakat kecil? Kalau menguntungkan Mhm. itu ya semua diuntungkan. Pemerintah mungkin dikasih, transportasi umum seperti itu ya, Pak, Mhm. untuk masyarakat. Nah, tapi untuk beberapa masyarakat, mereka, malah mengira kalau misalnya pemberian transportasi umum itu, menghilangkan lapangan pekerjaan gitu, Pak. Kayak misalnya Gojek, seperti itu kan kalau misalnya semakin marak, transportasi umum gitu, itu kan semakin berkurang ya, Pak. Terus ojek ojek biasa gitu, Pak, ojek pangkalan ojek gitu. Kalau misalnya menurut pendapat Bapak, itu gimana, Pak? Oke, kalau misalnya menurut masyarakat nih, kalau misalnya Heeh. kita, pengabdian misalnya ke suatu desa, ternyata katanya tidak efektif karena ternyata tidak memberi manfaat banyak gitu, Pak. Maksudnya, apa ya, bahasanya kalau kata Gen Z sekarang template lah gitu, Pak. Nah, sebenarnya kita melakukan pengabdian itu ya harus sesuai dengan sebenarnya ya, Iya. kalau benernya itu ya sesuai dengan, apa namanya, kebutuhan masyarakat setempat. Oke. Halo DMCers, welcome back to podcast DMC. This is Karisa speaking and let's start begin. Belakangan ini, dinamika ekonomi global cukup kompleks, mulai dari ketegangan geopolitik hingga fluktuasi harga minyak yang mempengaruhi stabilitas ekonomi. Indonesia pun ikut merasakan dampaknya. Ditambah dengan tantangan internal, seperti meningkatnya pengeluaran negara dan pertumbuhan ekonomi negara yang sangat melambat. Lalu, sebenarnya, seberapa kuat ekonomi kita bertahan di tengah gempuran tekanan global ini? Di kesempatan kali ini, kita kedatangan seorang narasumber, seorang akademisi, dosen jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak Rizal Syaifuddin, SEMA. Selamat datang, Bapak Rizal. Hei, selamat sore ya. Selamat Selamat sore, sore. iya, selamat datang juga. Baik, terima kasih nih undangannya, suatu kesempatan yang sangat luar biasa ya, Iya, bisa terima kasih berjumpa juga. dengan teman-teman ya, khususnya teman-teman di DMC. Ini luar biasa sekali nih untuk teman-teman DMC dan khususnya FEB, Oke, ya. terima kasih. Sebelumnya gimana Bapak kabarnya, baik? Alhamdulillah luar Alhamdulillah baik. biasa, baik, ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya. Jadi, Bapak kan sebagai seorang dosen ilmu ekonomi nih, Mhm. tentunya, sudah sangat familiar ya Pak dengan, makro, mikro gitu, tentang keadaan ekonomi makro dan mikro di Indonesia. Nah, menurut Bapak, bagaimana kondisi ekonomi mikro dan makro Indonesia di tengah situasi saat ini? Oke, ini sedikit, bercerita mungkin ya, Oke. karena kita, kalau kita ngomongin makro dan mikro itu ya, saya kira untuk mahasiswa ekonomi sudah pada familiar dengan konsep makro dan Oke, mikro betul gitu. Pak, iya. Ya, baik terkait dengan makro, kondisi makro terlebih dahulu ya, Mhm. bahwasanya perlu kita ketahui untuk kondisi makro, terutama untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia, itu pada kuartal pertama di tahun 2025, Mhm. itu sempat menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,87% ya, dibandingkan Iya. dengan periode tahun sebelumnya. Mhm. Kemudian ini ada peningkatan lagi di kuartal kedua tahun 2025 itu tercatat tumbuh sebesar 5,12%. Artinya kan ada penambahan gitu Iya, kan. betul Pak. Ya dari sisi pertumbuhan ekonomi itu ada komponen, pengeluarannya ya. Dari komponen pengeluaran itu masih didominasi oleh sektor rumah tangga, konsumsi rumah Oke. tangga. Itu sebesar, Mhm. 54 sekian persen ya Mhm. kontribusinya gitu pada, PDB ya dari Mhm. total PDB di kuartal ke-1 di 2025. Tetapi yang Oke. perlu diperhatikan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi ini memang masih sangat, tergantung ya atau masih rentan sekali dengan yang namanya kondisi fluktuatif global Mhm. gitu kan. Ya terutama terkait dengan permintaan ekspor dan Oke. juga berbagai tekanan komponen investasi ya, dan juga impor terutama itu. Ya karena kondisi global kan masih Iya. masih belum stagnan gitu Heeh kan, heeh. stabilitasnya belum belum begitu, apa namanya, begitu stabil gitu.
Oke, selanjutnya, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, mengenai pengaruh dari faktor eksternalnya seperti dari geopolitik, harga komoditas, dan perdagangan global, serta dari faktor internalnya nih Pak, dari daya beli, investasi, atau lapangan kerja terhadap, ekonomi domestik. Kalau dari sisi, geopolitik ya, geopolitik itu kan saat ini, ya seperti kita ketahui ya, Mhm. bahwasanya sedang konflik antara Ukraine dan Rusia Oke, gitu iya. kan. Kemudian di Timur Tengah sendiri juga masih ada konflik antara Israel dan juga Mhm. Palestina yang saat ini juga sepertinya belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda gitu kan. Iya betul Pak. Kemudian perang dagang antara Mhm. Amerika dan China dan juga Oke. disusul dengan, adanya tarif tarif apa namanya, tarif impor dari Oke. Amerika ya, itu kan tentu saja, berdampak Mhm. sekali pada perekonomian Indonesia ya. Mhm. Ya terutama nanti terkait dengan, apa namanya, investasi dan juga Mhm. kepercayaan-kepercayaan dari investor itu Mhm. sangat menentukan dan juga yang paling kita rasakan itu adalah kurs. Oh ya, Ya mhm. kursnya itu masih volatilitasnya masih masih sangat tinggi gitu ya. Oh iya betul Pak. Ya sempat menyentuh, angka 17.000 kan Iya, kemarin ya, mhm. gitu. Dan juga dari sisi lapangan kerja ya, karena Oke. ketidakpastian ini masih sangat kita rasakan ya, Iya. masih ada gelombang PHK ya di sana Mhm, sini cukup ya, tinggi ya cukup Pak gelombang tinggi PHK. ya. Gelombang PHK juga masih cukup tinggi. Nah itulah dampaknya mungkin ya dari faktor eksternal terhadap perekonomian domestik kita, gitu. Oke. Nah, tadi kan Bapak sempat mention soal fluktuasi global ya, Pak. Mhm. Nah, Indonesia kan salah satu negara yang terkena dampak ya, Pak, dari fluktuasi global. Apa sih, Pak, peran APBN sebagai penopang utama di tengah fluktuasi global ini? Ya, untuk APBN sendiri memang itu, memiliki peran strategis ya Mhm. terkait dengan Mhm. instrumen, stabilisasi ekonomi terutama ketika ada guncangan-guncangan global saat ini. Mhm. Nah, untuk perannya sendiri di APBN itu terkait dengan, stabilisasi fiskal, ya Oke. stabilisasi fiskal. Jadi kalau kita ngomongin fiskal kan mesti ada instrumen, ada pajak, ada Mhm. juga belanja Belanja gitu kan, ya. ada belanja pemerintah gitu kan. Nah, mungkin saat ini karena adanya, guncangan itu ya, Mhm. guncangan atau fluktuasi Fluktuasi, global iya. itu heeh, itu kan, sebenarnya bisa pemerintah itu dengan menambah Mmm, belanja, ya oke. dengan, menambah belanja baik itu belanja terkait dengan pembangunan infrastruktur ataupun Mhm. nanti terkait dengan belanja-belanja sosial. Supaya apa? Supaya nanti kondisi ekonomi di dalam negeri itu masih Mhm. bisa terjaga kayak gitu, ya. Sehingga kalau nanti, APBN kita bagus ya, APBN kita bagus, kemudian kondisi internal kita, ya baik dari infrastruktur ataupun nanti, stabilitas secara internal baik, gitu kan Oke. nanti akan menjadikan, ketertarikan buat para Mhm. investor gitu. Kemudian dari sisi subsidi ya, Mhm, ini subsidi. subsidi juga, semestinya pemerintah masih harus terus memberikan bantuan ya, Iya, bantuan betul. bantuan berupa subsidi energi ataupun bantuan-bantuan yang berupa BLT ya, Mhm. kepada mungkin masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Hanya saja ya kalau memang pemberian subsidi saya kira harus tepat sasaran Iya, gitu, betul jangan betul betul, sampai itu setuju, Pak. subsidinya malah melebar Melenceng ke ya, Pak? mana-mana iya gitu, tepat Iya iya, sasaran setuju seperti setuju itu, setuju. gitu. Nah, kalau menurut Bapak nih, apakah keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara tadi masih aman? Untuk posisi APBN saat ini ya, Mhm. karena kebijakan APBN itu kan memang untuk 2025 itu kan memang dirancang defisit, ya Iya, dirancang oh, defisit. oke. Itu defisit sebesar 2,53% dari Mhm. total PDB gitu kan, Mhm mhm. atau sekitar ya 616,2 triliun nih kalau dari data Tempo ya. Mhm. Nah, kemudian ini, sampai Agustus 2025 itu untuk realisasi defisit APBN-nya itu tercatat sebesar 1,35% dari PDB Mhm. ya, atau sekitar 321,6 triliun. Nah, kalau kita lihat share-nya ini saya kira masih aman ya, masih Mhm. aman terkait dengan, kondisi, APBN saat ini atau defisit anggaran saat ini. Hanya saja perlu diperhatikan, jangan sampai defisit anggaran ini nantinya malah jadi melebar. Ya, Oke. jangan sampai terlalu melebar gitu. Nanti kalau, sampai melebar terus dibiarkan defisit terus, nah nanti kan malah jadi tidak bagus gitu Mhm kan, mhm. tidak bagus ya. Terutama
yang harus kita kejar adalah bagaimana pendapatan negaranya gitu kan. Oke. Pendapatan negara dari sisi pajak ataupun dari PNBP gitu kan. Jangan sampai itu, semakin malah jadi semakin semakin nggak kekejar Iya, gitu, betul artinya betul. semakin parah gitu kan. Nah itu yang perlu kita kerja seperti itu. Nantinya kalau sudah, defisitnya terlalu melebar, yang ada investor jadi nggak percaya Iya sama iya iya, kita betul gitu Pak, kan. betul. Karena apa? Karena pembiayaan kita menjadi meningkat, ya Mhm kan, mhm. utang kita kan jadi terus terus bertambah gitu kan. Oke Jadi oke. kalau utangnya bertambah kan itu menjadi respon, jadi warning Iya, warning heeh. lah, warning bagi Respon investor negatif gitu. ya Pak Ya berarti respon ya? negatif Mhm. bagi investor seperti itu. Oke, nah di MCRs tadi kita sudah bahas soal fluktuasi global, kemudian pendapatan negara. Nah, kalau misalnya bicara soal pendapatan negara ya Pak, tentunya kita nggak lepas dari pajak dan juga, pengelolaan dana-dana publik ya Pak. Ya, Tadi Bapak mhm, sempat mention kalau misalnya, banyak, pengelolaan dana publik itu yang tidak tepat sasaran gitu ya Pak. mhm. Jadi, menurut pendapat Bapak berarti efektivitas belanja pemerintah itu belum produktif dan merata gitu Pak? Kalau sebenarnya ya memang, kalau dikatakan produktif dan merata memang sepenuhnya belum. Ya Oke. belum belum merata, Mhm terutama terkait dengan, belanja daerah. Itu mhm. memang, ya memang belum belum merata ya. Iya. Karena kalau kita lihat itu untuk realisasi, DAK fisiknya Mhm. itu hingga Juli 2025 itu baru sekitar 66,1% Oh, itu dari oke. pagu anggaran ya. Mhm. Dan kemudian ada juga ini data yang menunjukkan bahwa 178 Pemda itu belum Wow. menerima dana realisasi DAK fisik sama Oh, oke. sekali gitu. Nah itu kan, menunjukkan ada ya tanda-tanda emang itu belum 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 rata bisa ya, Pak? merata kayak Iya. gitu ya, belum bisa merata gitu. Nah tentu saja ini perlu diperhatikan ya, Mhm. perlu diperhatikan supaya, nanti aspek kemerataan ini bisa terjadi. Oh, Mungkin oke kalau di oke. daerah Jawa ya, kalau di Mhm. daerah Jawa karena daerah perkotaannya itu, cenderung memiliki kapasitas belanja yang lebih banyak gitu kan Mhm. dibandingkan dengan daerah terpencil mungkin itu penyerapan dari sisi belanjanya sudah bagus gitu Mhm kan. Cuman mhm. kalau yang daerah-daerah terpencil gitu kan Masih kurang ya, masih Pak? kurang, Iya. masih sedikit Mhm. kurang. Nah, sehingga kan, ya perlu adanya pendampingan lah, Mhm mhm. pendampingan dari pusat terutama bagaimana daerah-daerah yang belanjanya itu mungkin masih kurang bagus, kurang terserap itu Mhm. bisa bisa dioptimalkan lagi seperti itu. Oke, berarti masih cukup tinggi ya, Pak, ketimpangannya di antara Iya, daerah-daerah? betul. Iya, Oke. Nah, aku ada studi kasus nih, Pak, mhm, dari proyek nyata, proyek terbaru di Serang, yaitu proyek Trans Banten. Proyek ini tuh cukup, jadi perbincangan banget apalagi di kalangan mahasiswa karena cukup iya, membantu juga ya, Pak. iya. Sudah naik belum? Kenapa? Sudah naik belum? Oh, belum belum Belum? belum. Bapak udah, Pak? Ya Oh, nyobain nyoba udah. nyobain, ya, Iya, itu cukup ramai juga di, iya, kalangan, mahasiswa gitu. Itu kan juga salah satu contoh alokasi dana ya Pak, untuk transportasi publik. mhm. Nah menurut Bapak nih sebagai seorang ekonom, dari sisi ekonom, perlu nggak sih, si Trans Banten ini diperluas gitu? Atau ya udah gitu, cukup seperti itu aja? Ya, untuk Trans Banten itu memang, ini kajiannya sudah lama. Oh oke. Sebenarnya kajian Trans Banten untuk transportasi publik di Banten itu kajian sudah lama. Mhm, Itu kalau nggak salah ya udah lama lah, kalau saya pernah ikut, kajiannya itu di mhm. 2019 sudah pernah ada Oh kajian oke. itu. Hanya realisasinya, baru di Baru tahun tahun ini ya? 2025 Iya. gitu kan. Memang itu sangat penting ya Mhm adanya mhm. Trans Banten itu memang itu sangat penting ya, mengingat, konektivitas antar daerah, Mhm. ya itu kan saling dibutuhkan. Iya iya betul Pak. Karena itu akan menimbulkan berbagai macam atau, ya multiplier effect-nya itu sangat Mhm tinggi mhm. gitu kan. Multiplier effect-nya sangat tinggi atau, efek dominonya itu sangat tinggi. Jadi interaksi mungkin, dari Kota Serang, untuk saat ini mungkin untuk, masih di dalam ruang Kota Serang Iya ya, iya. mungkin nantinya bisa dikembangkan, ya harus dikembangkan itu, Mhm. bukan bisa tapi sudah memang harus Iya dikembangkan. Mungkin harus. bisa, menghubungkan antara Kota Serang dengan Pandeglang, Mhm. Kota Serang dengan Lebak, atau mungkin dari Mhm. Tangerang Raya bisa Mhm. ke Lebak, ya kan? Atau bisa ke Tangerang Raya, ke daerah Cilograng, yang Mhm daerah mhm. Iya perbatasan-perbatasan iya iya. itu kan perlu sekali konektivitas Iya, itu ya, betul betul. konektivitas. Karena dari situ kan, ya itu tadi, menimbulkan multiplier effect. Mhm Multiplier mhm mhm. effect-nya apa? Misalkan orang-orang Cilograng bisa bekerja di Tangerang Iya, dengan betul mudah, betul, ya mhm. kan, dengan mudah. Atau yang orang Tangerang bisa
transfer knowledge ke Mmm, siapa? mhm. Ke masyarakat di Lograng. Nah, itulah pentingnya konektivitas dalam artian, melalui public transportasi yang memang harus, disiapkan oleh Mhm. pemerintah provinsi seperti itu. Oke. Ya, Nah, katanya kan untuk, Trans Banten ini kan masih dalam tahap percobaan juga ya, katanya kan ya, sampai sampai saat ini juga masih belum berbayar ya, Pak. iya, Nah, mhm. kenapa difokuskannya di Kota Serang terlebih dahulu gitu, Pak, sebagai percobaan? Ya, kenapa di Kota Serang ya, yang Mhm. jelas karena Kota Serang itu kan ibu kota provinsi Iya, kita, Provinsi betul. Banten itu kan di Kota Serang ya. Jadi memang, selayaknya pilot project Mhm. ya, pilot project itu ya dilakukan dulu di ibu kota gitu Oh, oke kan ya. oke. Karena itu kan nanti akan memberi contoh gitu kan Mhm. untuk daerah-daerah sekitarnya Oke. gitu. Semoga bertahap ya, Pak, nanti Iya, bisa semakin saat jauh ini jangkauannya. heeh, itu emang ya namanya pilot project kan ya dijadikan percontohan gitu Mmm, kan mhm. untuk nanti daerah-daerah sekitarnya gitu kan. Nah, terus kemudian, dari sisi evaluasi, Oke ya oke. evaluasi nanti kan terkait dengan ini kan Trans Banten masih tahap percobaan Iya, ya saat masih tahap ini ya. percobaan, iya. Kita kan akan evaluasi tuh, Mhm. evaluasinya gimana, kita lihat tuh dari penumpangnya. Mhm. Gimana sih, penumpangnya, Iya load-nya itu seperti iya. apa, kemudian segmentasinya, siapa aja Mhm. sih yang sering naik, kayak Iya gitu iya kan. iya, Nah, itu betul, kan Pak. perlu dievaluasi juga, Mhm mhm mhm. terkait nanti dengan, penentuan tarif dan segalanya, kayak gitu. Mmm, Itu mhm kan mhm. nanti ada pertimbangannya di situ, kayak gitu. Oke, nah tadi kan kita udah bahas, soal di Kota Serang nih ya, Pak, isu di Kota Serang. Nah, kita geser sedikit ke isu aktual yang jangkauannya cukup luas, lebih luas dari tadi, yaitu isu aktual soal kebijakan kebijakan Menteri Keuangan yang memotong dana transfer daerah karena rendahnya realisasi belanja gitu ya, Pak. Mhm mhm. Nah, terus kan, ternyata tuh ada reaksi nih, Pak, dari beberapa gubernur yang menilai kalau, kebijakan ini tuh ternyata, menghambat pembangunan gitu. Kalau misalnya menurut Bapak, apakah Bapak setuju, terhadap, gubernur? Oke, terkait dengan, ini memang masih ramai ya? Iya iya, Ya, masih cukup. ramai ya. Jadi banyak banyak gubernur-gubernur tuh yang pada protes ke Menkyu terkait dengan Mhm, pemotongan ini ya, iya, ya. Memang kalau kita lihat secara universal ya, kita mhm, melihatnya dari 2 kacamata, dari mhm, sisi Menkyu-nya ataupun dari sisi gubernur. oke. Ini memang kalau saya ibaratkan seperti pedang bermata dua, Oh, oke, ya, mhm, pedang bermata dua. Jadi bagi Menkyu, mungkin ini adalah, bisa sebagai strategi untuk efisiensi, mhm ya mhm kan, mhm. strategi untuk Iya, betul efisiensi. betul. Tetapi bagi Pemda, ya Mhm, kan, bagi Pemda, ini adalah sedikit hambatan, iya, ya sedikit hambatan untuk apa? Untuk mengembangkan, pembangunan di pembangunan di daerah ya? pemerintah daerah Iya, itu pemerintah sendiri daerah. gitu kan. Karena itu kan, adanya DAU ataupun DAK ini kan sebagai modal gitu Mhm kan, mhm, modal untuk pembangunan. Nah, kalau dengan kondisi ekonomi yang saat ini terjadi gitu kan, mhm, ekonomi sedang lesu lah kita mhm katakan seperti itu gitu mhm. kan. Itu kalau dipotong ya kita nggak bisa membelanjakan Iya, betul betul. maksimal gitu kan, Mhm untuk mhm. menghidupkan perekonomian itu kan, jadi kurang bisa maksimal. Sehingga kan sebenarnya saat ini tuh butuh kalau menurut saya itu butuh belanja yang besar gitu Mhm kan, mhm supaya mhm. apa? Supaya ekonomi itu bisa hidup, ya. Oh, oke. Ya supaya ekonomi bisa hidup, karena belanja pemerintah kalau kita salurkan ke sektor produksi itu Mhm. kan akan, menggerakkan sektor produksi dan akan, menggerakkan pasar Mhm seperti mhm itu. mhm. Daya beli nanti juga akan semakin, meningkat Iya, betul seperti itu betul. kan. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari dua sisi ya itu tadi ada dua Sisi positif sisi dan positif dan sisi sisi negatif. Bukan sisi sisi positif, bukan negatif, tapi ya memang sudut pandangnya udah berbeda kayak oh, gitu oke. loh. Ya, sudah berbeda gitu kan. Jadi seperti itu. Oke, berarti tuh, langkah tersebut itu tuh benar ya, Pak, jadi, bisa dibilang sebagai bentuk disiplin dari fiskalnya sendiri, Iya, bisa mhm. juga, justru malah memperlebar kesenjangan pusat daerah ya, Pak? Iya, bisa. Iya, Oke bisa oke oke gitu. oke. Nah, kalau misalnya, menurut pendapat Bapak nih, bagaimana cara menyeimbangkan efisiensi fiskal tadi dengan otonomi daerah? Oke, terkait dengan, efisiensi fiskal tadi ya, jadi kan ceritanya kan supaya ini efisiensi, Mhm, tapi tetap, tetap ada pengembangan iya gitu iya, kan, betul. tetap tetap berkembang gitu kan. Nah, pertama mungkin bisa, digunakan skema adanya insentif dan reward. Mhm mhm. Jadi kan nggak cuma sanksi aja itu dalam bentuk gini, kalau ada misalkan,
Tadi kan alasan kenapa sih kok itu dipotong, DAU, Mhm mhm DAK-nya mhm. itu dipotong dari setiap provinsi kan karena alasannya adalah penyerapannya itu Iya. sedikit lambat gitu Iya kan. iya. Nah, itu bisa nggak kalau misalkan dikasih reward? Artinya daerah yang dia itu penyerapannya tinggi, Mhm. kasihlah dia insentif dan juga Oh, reward. oke, iya. Jadi tidak hanya diberikan sanksi bagi yang penyerapannya kurang Lambat kurang gitu ya? maksimal Kurang gitu kan. maksimal? Nah, tapi kan diberikan insentif, misalkan ya dikasihlah dana tambahan Mhm. atau diberikan, apa namanya, prioritas prioritas proyek gitu Mhm. kan, atau gunakan juga, mekanisme dana insentif kinerja gitu kan. Mhm. Supaya apa? Supaya nanti, daerah yang punya, apa namanya, punya realisasi tinggi gitu Mhm. kan, terkait dengan pencapaian output itu, ya bisa dapat reward itu, kayak Mhm gitu. mhm mhm. Kemudian, ada pendampingan teknis nih, Mhm. pendampingan teknis ke daerah ya, supaya apa, ya gimana caranya terkait dengan manajemen pengelola Iya, baik. pengelola Mhm. keuangannya gitu kan, supaya terserap dengan baik, seperti itu kan. Perencanaannya juga Mmm, seperti mhm. apa, itu juga sangat sangat Penting ya, penting, Pak, ya sangat sangat penting, iya. penting gitu kan. Makanya ini butuh, pendampingan teknis gitu. Mungkin Mhm bisa mhm. kolaborasi atau sinergi antara pusat dengan daerah Daerah, terkait oke. ya supaya sama-sama berjalan seperti Mhm itu, mhm. gitu. Oke, nah di MCRs tadi kita udah bahas dari sisi fiskal, sekarang kita bakal lihat nih bagaimana kebijakan moneter juga ikut dalam menjaga stabilitas. Untuk yang pertama nih Pak, dampak penurunan BI Rate, gimana sih dampak penurunan, BI Rate terhadap pelaku UMKM dan konsumsi rumah tangga? Ya, terkait dengan BI Rate ya, memang, akhir-akhir ini ada penurunan BI Mhm Rate ya. mhm. BI Rate itu, suku bunga acuan Iya. dari Bank Indonesia Mhm yang saat ini, turun ya. mhm. Ini kalau yang data yang saya dapatkan tuh data di bulan Agustus, kalau yang terbaru nih belum saya Mhm. dapatkan. Ya takutnya salah nanti kalau saya Iya, oke. makanya saya yang pakai yang Agustus ajalah. Iya, Ini Pak. ini ada penurunan 25 basis point, dari 5,25 menjadi 5% gitu Mmm, kan. mhm mhm. Nah ini kan dampaknya apa? Dampak penurunan BI Rate itu kan dampak, dari, suku bunga Mhm diturunkan. Suku mhm. bunga diturunkan, itu harapannya nantinya Mhm. bisa menggerakkan perekonomian. Oke. Dari sisi UMKM, Mhm. ya, dari sisi UMKM. UMKM nanti akan mendapatkan bunga pinjaman atau Mmm, bunga mhm. kredit yang lebih rendah, Oke. ya, yang lebih ringan. Sehingga nanti ketika UMKM mengajukan pinjaman ke perbankan, Mhm. nanti beban bunga yang dibayarkan oleh UMKM ini tidak terlalu tinggi, Mhm. ya, tidak terlalu tinggi. Tapi ya itu tadi, apa namanya, eee, tergantung sekali lagi ya kan namanya itu kan respon ya, antar Iya. respon ya. Mhm Kalau, kita BI Rate-nya diturunkan, tapi mhm. respon misalkan kok yang mau kredit itu Mhm. kurang begitu minat. Mhm mhm mhm. Nah itu kan jadinya Sama aja ya, sama Pak, aja iya. gitu kan. Jadi karena respon kreditnya jadi nggak berputar, Mhm uang mhm. beredarnya juga tidak berputar kayak Mhm gitu, mhm mhm. gitu ya. Sehingga, apalagi tadi kita kembali lagi adanya ketidakpastian itu Mhm tadi ya, mhm mhm. ketidakpastian global dan segalanya itu kan membuat UMKM tuh jadi, ya apa ya, jadi malas-malesan Oh, gitu iya iya. untuk mengajukan Mhm kredit. mhm. Karena kita lihat dari daya belinya sendiri itu ya lagi nggak stabil kayak Mhm gitu mhm kan. mhm. Betul Jadi betul betul. seperti itu. Kemudian dari sisi konsumsi Fungsi rumah rumah tangga? tangga, ya dari sisi konsumsi rumah tangga terkait dengan penurunan BI Rate ini ya tentu saja untuk kredit konsumsi nantinya itu, rumah tangga akan membayar beban bunganya lebih murah, sama Mhm, aja betul gitu betul. kan, seperti itu. Ya cuman ya itu tadi kembali lagi ini, skema ini itu direspon baik apa tidak. Iya, oh ya. Kita kan belum bisa melihat, aktualnya Iya saat ini karena kan baru apa namanya, baru diimplementasikan iya. kemarin gitu Mhm kan. mhm. Sementara kan kita belum bisa melihat jelas Iya. bagaimana sih dampaknya seperti itu. Ya nanti kita lihat, ke depannya seperti gimana kayak gitu, Oke, berarti mungkin. tetap harus dinilai dari 2 arah ya, Pak, nggak cuman dari satu aja Iya gitu? iya betul. Oke, kalau misalnya tadi dari pelaku UMKM dan konsumsi rumah tangga, gimana sih, pengaruh, kebijakan suku bunga ini terhadap inflasi dan stabilitas harga? Oke, terkait dengan inflasi dan stabilitas harga ya, Mhm. ini mungkin kalau teman-teman di Ekbank yang sudah belajar ekonomi moneter ya, sudah pada dapat ekonomi moneter Oh, belum? saya belum. Belum. Iya, belum. Ya, baik. Jadi, apa namanya, di ekonomi moneter itu kan ada yang namanya transmisi kebijakan moneter Oke. atau ya, transmisi kebijakan moneter ya. Mhm. Jadi
itu adalah proses bagaimana, suatu kebijakan moneter itu bisa berjalan ya, bisa Mhm. berjalan dari instrumen yang digunakan sampai dengan target yang Mhm. akan dicapai, gitu. Oke. Misalkan kita menggunakan bagaimana sih suku bunga, gitu kan, Mhm. suku bunga terkait dengan inflasi, gitu. Kita gunakan nih kebijakan ekonomi kan ada kebijakan ekspansif, ada kebijakan kontraktif, Iya. ya. Kebijakan ekspansif itu apa? Kebijakan ekspansif adalah kebijakan longgar. Mhm. Kalau kebijakan kontraktif itu adalah kebijakan yang sifatnya ketat. Nah, Oke. kita misalkan mau, mengendalikan inflasi, ya Mhm. kan, kita akan mengendalikan atau kita, tadi kita mau terkait dengan, inflasi supaya terkendali kan. Mhm mhm. Nah, berarti kan mau nggak mau sebenarnya kita, bisa dengan, menggunakan suku bunga. Nah, Oke. suku bunganya apa? Suku bunganya ya jika suku bunganya itu dinaikkan, maka Mhm. inflasi akan terkendali. Iya. Tapi ketika suku bunga diturunkan, Mhm. ya, itu beresiko terhadap inflasi. Kenapa Mhm. demikian? Karena ketika suku bunga turun, maka ini kan, perbankan akan merespon, ya, Mhm. akan merespon untuk menurunkan suku bunga kreditnya. Mhm Kalau mhm. perbankannya merespon, sekali lagi kan ini Mhm. tidak respon Iya. ini kan tergantung gitu kan, Iya, Pak, iya. tergantung mau merespon apa enggak. Tapi kalau perbankannya itu mau merespon untuk Mhm. menurunkan suku bunga, ya yang jelas suku bunga kredit akan turun. Kalau Mhm. suku bunga kreditnya turun, maka apa? Maka konsumsi dan investasi pasti akan meningkat, Oh, ya oke. kan? Mhm. Karena orang akan kredit gitu kan, akan melakukan Mhm. kredit gitu. Nah, kalau sudah meningkat konsumsi Mhm. dan investasinya, maka yang terjadi apa? Permintaan agregat akan meningkat. Akan meningkat, oke. Nah, tapi dampaknya ini akan mendorong inflasi. Oh, Ini oke. akan mendorong Mhm. inflasi. Kalau tadi sebaliknya, suku bunga dinaikkan, ya, Mhm. itu nanti konsumsi atau investasi bisa ditekan. Karena orang kan Mmm. jadi malas malas untuk kredit gitu, Iya iya. ibaratnya kan seperti itu kan. Nah, jadi inflasi nanti dampaknya bisa bisa ditekan kayak gitu. Itu kalau dari sisi suku Suku bunga, bunga. ya Mhm. seperti itu. Oke, terima kasih Bapak, itu buat saya ilmu baru ya, Pak. Nah, mungkin bisa dijelasin juga nih, Pak, gimana cara BI, Bank Indonesia menjaga tekanan tekanan global tersebut gitu, dari nilai tukar sama capital outflow? Terkait dengan, nilai tukar ya, Mhm mhm, nilai nilai tukar tukar. ataupun capital Outflow. outflow, ya ini sama, ini karena masih moneter ya, ini Mhm. bisa gunakan beberapa instrumen kebijakan moneter. Tadi Mhm. bisa menggunakan discount rate policy, Oke. atau nanti bisa menggunakan open market Mhm. ya, open market operation, Mhm. atau bisa juga menggunakan, apa namanya, kebijakan makroprudensial ya, Oke. kebijakan makroprudensial ataupun intervensi pasar falas, Mmm, itu mhm bisa mhm. gunakan itu. Nah, kalau misalkan, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter itu Mhm. mau menggunakan, suku bunga ya, mau Mhm. menggunakan suku bunga supaya tekanan global, apa namanya, tidak terjadi ya, gimana caranya BI ini membuat kebijakan supaya suku bunga ini, apa namanya, tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu Oke tinggi juga oke. gitu kan. Mhm. Supaya apa? Supaya nanti bisa menjaga kapital inflow atau outflow atau Mhm bisa mhm. dikatakan arus modalnya gitu kan. Oke. Supaya ini tidak tidak lari Mmm, ya, mhm mhm. supaya arus modalnya itu tidak lari ke negara lain gitu Mhm kan. mhm. Karena apa? Karena kalau suku bunga itu, terlalu rendah, suku bunga domestik atau suku bunga Bank Indonesia Mhm. di kita itu terlalu rendah, ini mesti investor akan mencari peluang Oke, untuk mhm. ke negara lain gitu kan, untuk mencari Mhm. peluang investasi di negara lain dengan pasar yang dia punya return yang lebih tinggi. Mmm, Makanya mhm. itu perlu diperhatikan di situ. Kemudian dari sisi, intervensi pasar falas mungkin Mhm. ya, itu juga BI nanti bisa memperjualbelikan cadangan devisa ya, Mhm. terkait dengan bagaimana memenuhi permintaan pasar supaya pasar tetap bisa, berjalan ya, dan Oke. juga nanti rupiah itu tidak terlalu melemah Melemah, iya tajam, ya terlalu jangan sampai itu tembus 17.000 sekian kayak gitu ya. Itu kan udah anjlok ya, ya Pak? anjlok sekali, warning sekali Mhm. seperti itu. Ya di antaranya itu gitu ya. Mhm. Oke, nah, dari kebijakan-kebijakan moneter tadi, sebenarnya itu tuh lebih menguntungkan mana sih, Pak? Negara, perbankan, atau masyarakat kecil? Kalau menguntungkan Mhm. itu ya semua diuntungkan. Oke. Karena itu kan, apa namanya, langkah ya. Jadi Mhm. tidak bisa kita, oh yang diuntungkan negara, oh yang diuntungkan Mhm. hanya perbankan, oh yang Mhm. diuntungkan adalah Masyarakat. masyarakat gitu. Itu adalah langkah atau strategi suatu kebijakan supaya apa? Supaya, tujuan negara itu kan bisa Tercapai. tercapai, ya kan? Oke. Dari sisi
pemerintah atau negara Mhm. misalkan, kebijakan moneter ini kan menjadi apa, menjadi suatu, sinyal Mhm. bagi investor gitu kan, Oke. bagi investor mau nggak dia berinvestasi di suatu Di negara, negara. iya. Dilihat dari apa, dilihat dari suku bunga itu tadi Oke. ya. Mhm. Kemudian dari sisi apa lagi, dari sisi Perbankan. ya dari sisi perbankannya. Mhm. Dari perbankan juga dia akan diuntungkan, Mhm. bisa menguntungkan perbankan. Kenapa kok Oke. bisa diuntungkan? Kalau misalkan, perbankan itu mematok suku bunga yang itu memadai ya, dalam Mhm. artian itu bisa menarik para, eee, masyarakat untuk Mhm. mengajukan kredit gitu Mhm. kan. Nah, nanti kan dia dapat bunga kredit. Nah, Mhm. itulah yang menjadi keuntungan keuntungan bank, Mhm. gitu Mhm. kan. Nah, kemudian, dari sisi Masyarakat? masyarakat, ya masyarakat kecil ataupun UMKM, ataupun nanti rumah tangga, Mhm. itu kalau misalkan, apa namanya, dia mendapatkan suku bunga yang rendah Mhm. dan stabil gitu kan, maka Mhm. kan dia akan mendapatkan pembiayaan yang murah, Oh, gitu. oke. Mhm. Mhm. Ya, seperti itu. Nah, oke Bapak, kalau misalnya dari fokus BI-nya sendiri, sebenarnya fokusnya itu lebih ke jangka pendek untuk stabilitas atau jangka panjang untuk pertumbuhan? Baik, kalau kita mau, ngomongin ini ya, stabilitas jangka pendek, Iya. jangka panjang ya, Mhm. fokus BI itu ya semuanya itu jadi fokus BI. Oh, Ya, oke. jadi nggak bisa BI itu hanya fokus di jangka panjang saja atau Mhm. jangka Mhm. pendek saja. Tapi kita lihat urgensinya dulu, Mhm. ya Mhm. kan, Oke. urgensinya. Kalau dari sisi urgensinya ya pasti dari jangka pendeknya dulu, Mhm. Mhm. stabilitas jangka Mhm. pendeknya dulu kan. Iya. Nah, supaya, ya itu tadi, apa namanya, eee keseimbangan perekonomian tuh tetap Ada gitu, tetap terjaga gitu terjaga. kan. Dilihat dari apanya, supaya inflasi tidak melampaui target. Mmm. Ya kan Mhm. udah ada tuh BI itu biasanya kan ada target inflasi ya. Mmm. Mhm. Mhm. Kebijakannya kan apa, Inflation Targeting Framework Mmm. ya Mhm. ITF dulu kan. Kemudian ada juga, apa, terkait dengan kurs, Oke. supaya kurs juga tidak terlalu terdepresiasi. Mhm. Terdepresiasi itu artinya semakin ya tadi, semakin 17.000 ke atas gitu, Mmm. jangan Mhm. sampai Mhm. itu terjadi gitu kan. Kemudian, memberikan ruang moderat lah bagi, Mhm. relaksasi moneter, itu untuk yang jangka pendeknya. Mhm. Kemudian untuk jangka Panjang. panjangnya ya terutama, mendukung pembiayaan untuk sektor-sektor produktif gitu kan. Mhm. Itu melalui ya itu tadi, mekanisme atau instrumen-instrumen kebijakan moneter yang bisa digunakan, Mmm. ya. Oke. Itu diantaranya, kemudian ada terkait dengan dukungan terhadap inklusi keuangan, itu Mmm. juga Oke. perlu gitu kan. Sehingga, apa namanya, ya semua bisa bisa saling bersinergi Mmm. Mhm. Mhm. ya, satu sama lain. Oke, tadi kita udah bahas dari sektor, perbankan, kemudian dari masyarakat, kemudian juga negara ya, Pak. Kalau misalnya dari sektor lain nih, Pak, seperti sektor properti atau manufaktur gitu, apa sih, Pak, dampaknya terhadap sektor tersebut? Oke, kalau properti itu, ini yang sepertinya sangat sensitif ya, bisa Oke. dikatakan seperti itu, Mhm. terhadap respon suku bunga dan juga akses kredit, Mhm. gitu kan. Nah, ini biasanya ketika Bank Indonesia menurunkan BI rate-nya, Mhm. itu kan sering dianggap ya semacam angin segar Mmm. gitu. Mhm. Mhm. Angin segar bagi, para apa, para pasar properti itu Mhm. sendiri gitu kan. Ya misalkan kayak cicilan rumah untuk Oh, kredit iya. KPR kan bisa lebih terjangkau seperti Mhm. itu. Kemudian, terkait dengan, apa namanya, kepercayaan konsumen, ya Mhm. kepercayaan konsumen itu kan menjadi lebih lebih apa, lebih terjaga gitu kan. Mhm. Ketika konsumen, terjaga kepercayaannya kan untuk melakukan kredit KPR dan segalanya kan mereka lebih pede gitu Mhm. Mhm. kan. Mhm. Ya karena suku bunganya rendah kayak Oke. gitu, gitu. Kemudian kalau di manufaktur, ya manufaktur itu, juga ini sangat tergantung dengan biaya modal atau Mmm. pinjaman Mhm. ya, pinjaman-pinjaman. Ini, apa, terutama untuk yang bahan baku impor, Mhm. ya bahan-bahan baku impor itu juga masih kaitannya dengan suku bunga, ya. Jadi Oke. karena kalau misalkan suku bunganya itu rendah atau suku Mhm. bunganya itu turun, itu nanti akan dapat mengurangi, biaya modal, ya. Mmm. Sehingga Oke. Oke. nanti, akan mendorong untuk produksi yang lebih banyak atau ekspansi produksi Mhm. namanya, Mhm. seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan, rupiahnya itu lemah ya, atau biaya untuk impor bahan baku naik, ya Mhm. tentu saja ini margin keuntungan untuk industri manufaktur juga akan semakin Menurun. menurun Iya. gitu, menurun. Sehingga ini, apa namanya, terkait dengan manufaktur ini Mhm. memang agak
ya sensitif juga itu, dikatakan sensitif juga gitu ya, Iya, Pak. terkait dengan, siklus perdagangan global dan juga, kaitannya dengan, pasar-pasar luar negeri gitu. Oke. Oke, Bapak, baik. Kalau misalnya di MCR kalau misalnya tadi kita sudah bahas, lewat kebijakan moneter, selanjutnya kita bakal bahas juga gimana nih strategi agar pertumbuhan ekonomi ini bisa terasa gitu hingga ke seluruh daerah, jadi tidak terjadi ketimpangan ya, Bapak, ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, apa sih strategi paling efektif untuk mempercepat pemerataan ekonomi antar daerah? Oke, untuk mempercepat, Mhm, pemerataan ekonomi antar daerah itu mhm. memang, ini bukan hanya soal alokasi anggaran sebenarnya ya, tapi Oke. kan terkait dengan struktur, terkait dengan Mhm, konektivitas, mhm, mhm. terkait dengan, kapasitas lokal, supaya Mhm, apa? Supaya nantinya potensi daerah itu bisa bisa berkembang, mhm. ya kan? Nah, strateginya itu bisa diantaranya dengan adanya, desentralisasi anggaran, ya Oke. yang dia itu berbasis kinerja ataupun output. Mhm, Ya, mhm, jadi mhm. itu tidak hanya, membagi dana itu berdasarkan luas wilayah atau jumlah penduduk Oke. ya, tetapi bisa berdasarkan kinerja, ya Mhm, terkait dengan, kapasitas realisasi, ya mhm, realisasi anggarannya, kemudian inovasi lokalnya, kemudian terkait dengan mungkin pertumbuhan ekonomi daerahnya, pencapaian pertumbuhan mhm. ekonomi daerahnya. Nah itu nanti, harapannya ke depan daerah itu akan lebih disiplin, Oh, ya dan oke. akan lebih produktif lagi Mhm, untuk mendapatkan insentif-insentif tambahan seperti itu. Kemudian ada juga terkait dengan, konektivitas ataupun infrastruktur pasar. mhm, mhm, mhm. Nah, konektivitas itu biasanya bisa berupa kayak jalan, ya Oke. jalan dibagusin Mhm, mhm. supaya aksesnya mudah. Kemudian pelabuhan, Mhm, mhm. ya pelabuhan kan juga penting gitu kan. Kemudian listrik, air, kemudian internet, itu kan Mhm. juga salah satu konektivitas. Ini juga harus Oke. ditingkatkan, terutama di mana? Terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Terpencil tertinggal. Ya, supaya apa? Supaya nanti, eee biaya logistik yang ditanggung itu bisa turun, gitu kan. Mmm, Biaya logistik, biaya transportnya itu bisa oke. turun. Dan nanti, akses terhadap pasar itu bisa Mhm. lebih mudah. Ya kan, kalau Oke. punya konektivitas atau infrastruktur yang bagus, maka daerah terpencil akan mendapatkan akses pasar yang lebih mudah. Oke. Selanjutnya terkait dengan, UMKM, ya Mhm. penguatan UMKM itu juga bisa, ya. Penguatan UMKM, kemudian, koperasi-koperasi itu yang Mhm. mungkin saat ini sudah mulai tumbuh ya, ada Oke. koperasi merah putih dan Mhm. segalanya, nah itu kan. Nah itu juga bisa, salah satu menjadi, strategi ya, Mhm. strategi dengan apa, dengan dukungan akses pembiayaan, ya Mhm. baik itu nanti lembaga keuangan ataupun non keuangan ya, baik itu perbankan ataupun non perbankan. Kemudian ada juga melalui Mhm. pelatihan-pelatihan, ya inkubasi swasta, itu nanti, bisa mengembangkan, kayak potensi ekonomi lokal kayak gitu Mmm, loh. mhm, mhm. Nah nanti kan lama-lama akan tumbuh tuh, Oke. ekonomi-ekonomi lokalnya itu akan tumbuh sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, seperti itu. Mmm. Oke, Pak, kalau misalnya, aku mau tanya dari segi transportasi nih ya, Pak. Seperti yang tadi kalau misalnya dari, pemerintah mungkin dikasih, transportasi umum seperti itu ya, Pak, Mhm. untuk masyarakat. Nah, tapi untuk beberapa masyarakat, mereka, malah mengira kalau misalnya pemberian transportasi umum itu, menghilangkan lapangan pekerjaan gitu, Pak. Kayak misalnya Gojek, seperti itu kan kalau misalnya semakin marak, transportasi-transportasi umum gitu, itu kan semakin berkurang ya, Pak. Terus ojek ojek biasa gitu, Pak, ojek pangkalan ojek gitu. Kalau misalnya menurut pendapat Bapak, itu gimana, Pak? Oke, untuk transportasi umum ya, Mhm. memang di awal-awal ini menimbulkan polemik. Iya, iya. Ya, menimbulkan polemik. Misalkan ini saya ambil kasus Trans Jogja dulu. Iya, Ya, oke. Trans Jogja di awal-awal kan juga timbul polemik nih Iya, antara heeh, heeh. supir-supir, supir-supir bis yang tadinya Mhm. sudah Punya berjalan, pelanggan ya, ya Pak? punya pelanggan, Mhm, kemudian tiba-tiba ada tuh Trans Jogja. mhm, Nah, mhm. itu awal-awal ribut. Nah, Oh, tapi, oke. kebijakan pemerintah yang dilakukan waktu itu adalah bagaimana, pemerintah itu meng-hire driver-nya itu dari driver Bis yang tadi ya? bis tadi. Oh, oke, 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 oke. nah itu kan artinya apa, ada sisi keseimbangan.
Oke. Ada sisi keseimbangan di situ. Artinya mereka tidak kehilangan lapangan Pekerjaan. pekerjaan. Iya. Nah, itu perlu dirumuskan nih, terutama untuk Banten ya, Iya yang iya. mungkin baru saja merintis Mhm. Trans Banten. Nah, Iya. kedepannya mungkin bisa seperti itu gitu ya. Iya. Soalnya banyak banget nih Pak, keluhan dari ojol sendiri, ini pengalaman saya pribadi Mhm. Pak, ketika saya naik ojol terus, nanya gitu, mereka, "Itu baru ya, baru diterapin?" Terus kata mereka kurang gitu dapat tarikan gitu. Jadi pendapatan mereka juga ya berkurang gitu Pak. Ya, namanya perubahan pasti di Mhm. awal-awal ada gejolak, itu udah Oke. pasti Heeh. ya. Nanti akan butuh, proses penyesuaiannya, nanti akan ya sama aja lah dulu waktu ojol dengan opang Oke, kayak gitu iya kan. iya iya. Dulu kan juga sempat bergejolak, tapi Mhm. lama-lama semakin ke sini beberapa daerah di Jakarta kan juga sudah mulai terbuka gitu Mhm kan. mhm. Ya, jadi seperti itu. Oke, berarti tuh intinya tuh, peran antara pemerintah pusat, daerah, terus lembaga-lembaga juga harus, bekerja sama ya Pak, biar pembangunan daerah itu tuh terjadi gitu ya? Ya, memang perlu sinergitas ya, Kak, ya. Mhm Perlu sinergitas baik itu mhm pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. mhm. Ya, ataupun nanti juga ada lembaga keuangan kayak Oh gitu oke, kan. iya iya. Ya, sehingga dari 3 ini, nantinya kalau dia bisa bersinergi kan, ya pembangunan akan Mhm mhm lebih mhm. cepat terwujud Terwujud gitu kan, ya. dan dampaknya nanti ke pertumbuhan ekonomi juga akan semakin semakin besar. Nah, Bentar. perannya apa dari Mhm. pemerintah pusat sendiri kan nanti juga pemerintah perlu nih menyusun atau merumuskan kebijakan terkait dengan kebijakan kerangka makronya itu seperti apa. Oke. Kemudian, regulasinya seperti apa. Kalau Mhm bisa regulasi-regulasi ya yang tentu saja memberikan ruang fleksibilitas dong, mhm. ya kan, bagi daerah gitu, artinya tidak saklek banget kayak Mhm gitu. mhm. Kemudian pemerintah pusat nantinya juga akan menyalurkan, dana transfer ya, baik DAU, DAK gitu kan, Mhm dengan formula yang itu nanti, adil gitu kan, dan juga mhm. berbasis kinerja. Kemudian juga ada lagi terkait dengan program-program nasional seperti Oke. apa, itu nanti bisa disinergikan dengan pembangunan lokal. Oke. Supaya apa? Supaya nanti muncul tuh di daerah tuh muncul, karakteristik karakteristik daerah-daerah itu akan muncul seperti Mhm apa, mhm kayak mhm. gitu. Nah, kemudian di daerah sendiri, di pemerintah daerah nanti ya, tentu saja terkait dengan, pelaksanaan pembangunan lokalnya itu harus sesuai dengan perencanaan ya, harus Mhm sesuai dengan perencanaan. Kemudian ada, apa namanya, jalinan kemitraan ya, mhm di daerah itu harus menjalin kemitraan dengan swasta mhm ataupun, lembaga-lembaga keuangan yang lainnya gitu kan, supaya apa, untuk mendukung proyek-proyek lokal supaya terrealisasi mhm gitu, mhm. gitu. Kemudian di, Lembaga. lembaga keuangannya ya bisa, menyediakan mungkin, terkait dengan pinjaman-pinjaman mikro, ya, Mhm mhm. pinjaman-pinjaman mikro atau kredit usaha mikro, Oke. atau kredit produktif dengan bunga Mhm. yang lebih rendah, seperti itu. Itu nanti kalau kolaborasi itu terjadi ya, tujuannya itu mesti bakalan tercapai, seperti itu, Oke ya. oke. Nah, kalau dari kebijakan-kebijakan ekonomi tadi ya, Pak, gimana sih, cara gitu supaya kebijakan ekonomi itu lebih mudah dipahami sama publik gitu, Pak, biar nggak ada miskomunikasi? Oke, supaya nggak ada miskomunikasi yang jelas, ya gini, pertama harus ada sosialisasi, Oke, ya mhm. sosialisasi dengan bahasa yang mudah Mhm mudah mhm. diterima. Oke. Ya, mudah diterima. Dilihat dulu segmentasinya siapa, Mhm. gitu kan. Kalau emang segmentasinya mahasiswa dengan Gen Z saat ini ya, Oke. gimana caranya supaya, bahasa itu tidak berbelit-belit. Artinya kan sekarang Gen Z udah malas baca tuh, Iya, ya kan. heeh. Lebih suka dengan sosmed dan segalanya, Mhm. itu kemaslah di sosmed. Ini ada Oke. kebijakan ini Mhm. dengan, gaya-gaya yang itu disukai sama Mhm Gen Z. mhm. Atau kemungkinan, menggunakan kalau, apa namanya, nyasarnya ke masyarakat-masyarakat daerah, Mhm. gunakanlah bahasa-bahasa dialek Oh, oke. daerah itu gitu Mhm kan, mhm. supaya tepat sasaran, seperti Oke, itu. supaya lebih bisa dimengerti juga Iya, ya, supaya Pak? lebih mengerti, Mhm kemudian komunikatif, mhm. kemudian bisa juga menggandeng Oh, komunitas, oke. ya, atau Mhm. menggandeng, apa namanya, ya termasuk komunitas, termasuk Mhm. pegiat-pegiat seperti Oke itu. oke. Itu kan sangat sangat membantu Mhm ya, mhm. influencer. Oke. Nah, saat ini tuh udah bisa itu, kayak gitu. Oke oke oke. Iya. Oke, baik, Pak. Kalau misalnya tadi dari peran pemerintah pusat, kalau dari akademisi sendiri dan mahasiswa nih, gimana sih, Pak, meningkatkan literasi ekonomi masyarakat saat ini? Oke, kalau di akademisi ya, Mhm. di akademisi kan kita punya namanya Tridharma Perguruan Tinggi, Oke. ya. Mhm. Melalui apa? Melalui pendidikan, Mhm. kemudian bisa juga melalui pengabdian Mhm. bagi di masyarakat, Oke. dan juga kita melalui penelitian, Mmm, kegiatan itu. mhm. Nah, mungkin
Teman-teman mahasiswa udah pernah dilibatin belum nih? Nah, mungkin Udah. teman-teman mahasiswa kan mungkin bisa bersinergi ya dengan Iya. dosen-dosen Mhm. masing-masing gitu kan, Oke. untuk bisa terlibat ke pengabdian masyarakat ataupun Mhm. penelitian gitu Oke kan. oke. Nah, kalau di pendidikan kan ya biasalah didapatkan Mhm. di apa namanya, di bangku Iya, di perkuliahan, kelas ya, ya di Pak. kelas Mhm. gitu kan. Itu kan, terkait dengan, literasi ekonomi masyarakat kan nanti bisa kalian tularkan, ilmu Mhm yang mhm. kalian dapatkan kan bisa langsung secara langsung ataupun tak langsung bisa kalian Mhm. tularkan. Oke. Dari sisi pengabdiannya kan kalian terjun langsung tuh ke masyarakat, Mhm. ya kan. Bisa terjun langsung bagaimana sih ngajarin bikin, apa namanya, bikin market e-commerce ya, E-commerce, iya e-commerce e-commerce. ya. Mhm. Bagaimana misalkan, ada yang punya UMKM di bidang makanan, Mhm. gitu kan. Nah, teman-teman kan bisa bikinkan konten kreatifnya gitu Oke, kan, heeh. pasangkan Instagram-nya, Mhm atau mhm. panggil tuh influencer supaya Lebih rame lebih ya, Pak. Iya, rame kayak setuju gitu kan. setuju. Itu kan pengabdian bisa wujudnya seperti Mhm mhm. itu. Nah, penelitian, teman-teman bisa terkait dengan bagaimana sih strategi pemasaran yang Mhm mhm. tepatnya seperti apa. Itu kan bisa masuk ke dalam penelitian, seperti itu. Oke. Oke, Pak, kalau misalnya tadi dari segi mahasiswa kan pengabdian ya, Pak. Tapi malah banyak banget nih, Pak, dari masyarakat bilang kalau misalnya pengabdian mahasiswa itu tidak efektif gitu loh, Pak. Nah, kalau misalnya Bapak sebagai seorang akademisi itu gimana, Pak, pandangannya? Sebentar, kurang efektifnya itu di bagian apa dulu? Oke, kalau misalnya menurut masyarakat nih, kalau misalnya Heeh. kita, pengabdian misalnya ke suatu desa, ternyata katanya tidak efektif karena ternyata tidak memberi manfaat banyak gitu, Pak. Maksudnya, apa ya, bahasanya kalau kata Gen Z sekarang template lah gitu, Pak. Template. Iya, template aja gitu, paling kerjaannya apa sih gitu, mungkin bikin apa, pelang desa, paling kayak gitu. Jadi, masyarakat tuh bilang kalau misalnya kurang efektif aja gitu loh, Pak. Nah, sebenarnya kita melakukan pengabdian itu ya harus sesuai dengan sebenarnya ya, Iya, kalau benernya itu ya sesuai dengan, apa namanya, kebutuhan masyarakat setempat. oke, Kayak itu mhm. baru nanti mungkin bisa dikatakan efektif Mhm gitu mhm. kan. Dan itu sebisa mungkin kalau kita melakukan pengabdian ya ada nilai tambah yang Oke oke oke. rasakan. Nah, kalau memang kita cuma bikin plang, cuma apa, nilai tambahnya apa coba? Oke oke, setuju Ya setuju kan? setuju. Mhm. Ya, kalau mereka bisa memanfaatkan nilai tambah dari apa yang kita berikan ke Mhm. mereka, ya mesti mereka akan merasakan manfaatnya, kayak gitu. Oke 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 oke. Oke, Pak. Nah, tadi kan kita udah bahas soal strategi juga ya di MCR, strategi dari pemerintah, lembaga keuangan, sampai akademisi dan mahasiswa. Nah, pada akhirnya mau bagaimanapun kebijakan ekonomi itu harus berpihak pada kesejahteraan rakyat. Betul ya, Pak? Ya, betul Oke, betul. betul. Nah, selanjutnya refleksi sedikit mungkin Bapak, menurut Bapak, apa sih pentingnya sinergi antara fiskal dan moneter? Oke, fiskal dan moneter, seberapa pentingkah itu Mhm mhm. sinergi? Oke. Ya, kalau saya katakan ya, Mhm. mungkin saya katakan kalau fiskal itu tanpa kebijakan moneter, ya kebijakan fiskal tanpa adanya kebijakan moneter, Mhm. itu ibarat, eee, pedal gas Mhm. tanpa adanya rem. Oh, oke. Oke, Bablas gitu berarti, iya. Pak, bablas? Tapi moneter tanpa fiskal itu juga ibarat rem tanpa arah, Oh, oke oke. ya. Jadi keduanya itu harus saling bersinergi, Mhm ya. mhm. Jadi bukan lagi sekedar jargon-jargon teknokratis, tapi memang benar-benar langkah nyata yang harus, bersinergi Mhm ya. mhm Ya mhm. mungkin contohnya, dari sisi fiskal ya, dari Mhm. sisi Kementerian Keuangan mungkin bisa, dari sisi apa ya, belanja sosialnya gitu Oke. kan, belanja sosial dan juga subsidi. Mhm. Itu untuk menjaga daya beli, Oke. ya kan, dari sisi bansos, subsidi gitu kan. Kemudian ada juga belanja infrastruktur, Mhm. kemudian transfer ke daerah gitu. Oke. Nah, nanti di kebijakan moneternya Bank Indonesia itu nanti bisa, dengan memberikan misalkan kayak, kebijakan-kebijakan bagaimana nih supaya inflasinya itu tetap terkendali, Oke. ya. Mhm. Terus bagaimana nih supaya, nilai tukar kita, mata uang rupiah kita itu masih tetap terjaga. Mhm Jangan mhm. sampai kan terus ya kita, di sisi lain di fiskal udah berjalan, tapi di moneternya kalau nggak dikontrol juga ngeri-ngeri sedap Iya iya. juga gitu kan. Jangan sampai itu, apa namanya, rupiah malah jadi meroket Iya, gitu. bablas ya, Pak, jadinya, Ya, Pak? kemudian dijaga juga suku bunganya, ya, Oke. suku bunganya itu juga, dijaga. Jadilah kolaborasi antara kebijakan fiskal dan juga kebijakan
kebijakan moneter. Oke, berarti sangat-sangat penting ya, Pak? Iya, jadi memang itu harus sinergi yang Kuat, cukup yang kuat dan Mm-mm. arahnya itu harus sama Oh, untuk oke. terkait dengan menjaga ekonomi nasional. Jadi bisa antara pertumbuhan, stabilitas dan juga pemerataan itu Oke. harus tercapai. Gitu. Oke, baik Bapak. Nah, kalau misalnya harapan Bapak untuk perekonomian Indonesia ke depannya apa, Pak? Ekonomi Indonesia itu harapan saya ya ke Mm-mm. depannya. Yang jelas ekonomi Indonesia itu kalau saya ibaratkan harus punya 3 kaki. Oke, Ya, apa aja 3 tuh, Pak? kaki. Bukan kaki 3, tapi 3 kaki. 3 Ya, kaki, oke. harus punya 3 kaki. Ya, yang Mm-mm. pertama itu ekonomi harus tumbuh. Ya, tumbuh. Harus tumbuh, oke. Ya, tumbuh. Satu harus tumbuh. Yang kedua, ekonomi harus merata pertumbuhannya. Merata, oke. Dan pertumbuhannya itu harus Berkelanjutan, Ya. oke. Kenapa? Kalaupun ada salah satu kaki yang pincang, Mm-mm. ya, itu yang jelas tujuan mesti akan bisa tercapai. Tercapai, Ya. oke. Makanya harus 3 kaki itu harus berjalan bersama-sama. Oke, Gitu. oke, oke. Oke, nah ekonomi di Indonesia itu tuh ibaratnya timbangan ya Pak. Jadi antara fiskal dan moneter itu harus seimbang, betul ya Bapak? Iya, betul. Harus Oke. seimbang. Supaya arah bangsa tetap stabil gitu seperti tadi yang Iya, Bapak bilang ya. arah target atau tujuan negara itu bisa tercapai. Oke. Nah di MCers nggak kerasa ya kita udah bahas banyak banget tadi sama Pak Rizal. Kita banyak banget dapat ilmu dari soal kondisi makro mikro di Indonesia sampai strategi efektif. Terima kasih banyak Bapak sebelumnya. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak ilmunya gitu buat saya pribadi, buat para DMCers juga. Enggak lah, kita sama-sama belajar di sini. Ini juga saya juga belajar kesempatan baru buat buat main di podcast ini. Terima kasih juga udah menyempatkan hadir. Bapak jangan kapok ya Bapak buat main ke DMC. Siap. Ini saya support terus di MC. Oke, terima kasih Bapak. Nah, di MC harus tapi tenang aja. Tentunya di MC masih punya podcast-podcast lain dan punya program-program lain yang bisa nemenin kalian. Nah, maka dari itu jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Saya Karissa sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.